Oke, halo, kita udah nyampe di tempatnya ya, yaitu Bali Photograph, langsung sama owner sendiri yaitu Pak Bagus ya. Oh ya, sebelumnya itu sebenarnya kita dihubungin sama Pak Bagus ya untuk minta membuat sebuah visi yang cukup lumayan kenceng ya. Dan beliau datang ke basecamp kita, ngeliat-liat barang dan akhirnya visi yang dipilih itu yang modelnya kayak gini dan speknya nanti kita bakal ngomongin. Sebelum kita ngomongin spek, sebelum kita ngebahas tentang visi dari sudut pandang fotografer, kita mau kenalan dulu sama Pak Bagusnya dulu. Mungkin bisa dikenalin dulu, Pak. Ya, kebetulan saya adalah pemilik dari usaha rental alat-alat video syuting. Nama saya Pak Bagus. Jadi adalah pemilik Bali Photograph sendiri. Jadi kita di sini bergerak dalam bidang fotografi juga dan rental itu yang pasti. Rental video juga gitu ya, Pak ya. Ya, alat-alat video syuting, Ya. alat-alat streaming juga ada. Kebetulan kita juga lagi pakai alat-alat dari Bali Photograph-nya karena kita datang di sini cuma bawa diri sama PC aja ya. Males banget kita bawa kamera. Nanti minder ke kameranya kok bawa sini. Jadi kita pinjam semua alatnya, bisa kalian lihat nanti hasilnya kayak gimana. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja, Pak ya. Ya, Jadi kan di tahun 2021 2020 ini kan kita lagi Covid ya, lagi pandemi Covid, dan mungkin perkembangan dunia fotografi Fotografi, itu ya. agak terganggu juga ya. Untuk saat ini gimana sih dunia fotografi itu, Pak? Untuk dunia fotografi saat ini dari awal Covid sampai sekarang, kalau penyewaan kamera agak lesu. Tapi kalau di penyewaan alat-alat video streaming itu mulai ya lumayan Lumayan naik ya. naik karena banyak orang yang membutuhkan di masa pandemi ini. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan hardware, bukan hardware ya kok di fotografi, kamera-kamera gitulah. Ya. Sekarang udah mulai digital tuh. Apa bisa lebih mudah untuk melakukan kegiatan yang sekarang tuh apa gimana? Untuk kamera digital ya tentu tiap tahun ada perubahan, tentu penggunaannya lebih mudah karena penggunaan digital lebih disempurnakan terus, jadi gampang lah untuk dipakai. Nah, Kan di PC-nya yang dibikin ini kan kemarin request-nya tuh nggak pakai VGA dan masih pakai VGA dari punyanya onboard ya. onboard ya, dan ternyata Pak Tut ngasih kita bawa VGA sendiri yaitu di sini GTX 1080 ya. Ya, Jadi 1080. di 2021 nih kalau menurut Pak Tut sendiri, Pak Bagus sendiri nih 1080 nih masih cukup kah untuk sekarang ini? Iya. Untuk saat ini 1080 kalau dilihat itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas UC mungkin, ada kelas super, ada kelas premium. Ya, jadi kebetulan saya punya yang premium, jadi untuk saat ini Masih bisa. Digunakan di tahun 2021. Jadi masih rata kanan untuk game. Dan grafiknya juga bisa buat edit juga mungkin masih sanggup. Ya. Tapi ada keinginan buat ganti, upgrade pasti. Kebetulan sekarang musimnya mining ya. mining ya. Jadi VGA itu sedang naik 2 kali lipat mungkin. Lebih ya bisa. Oh lebih. Nah itu sebabnya. Jadi saya pikirkan itu terlalu lumayan budgetnya Lewat tambah. kayaknya. Ya, jadi cukup menggunakan yang lama saja. Dan kebetulan masih bagus juga. Ya, Itu masih bagus ya. Ini udah 6 tahun ya. 6 tahun tapi masih bagus. Oke, jadi aku mau nanya juga nih, kan di 2021 ini dunia live streaming lagi kenceng-kencengnya ya, event-event live streaming karena banyak orang yang Zoom kayak gitu kan, acara-acara yang di Zoom gitu. Nah, di sana kan juga kita butuh komputer untuk ngelakuin live streaming itu juga kan, komputer atau laptop lah yang kenceng itu. Nah, kalau buat Pak Tut sendiri atau Pak Bagus sendiri nih, butuhnya tuh mau yang laptopnya atau komputernya tuh yang kenceng tapi stabil, lumayan mahal, atau yang nggak begitu kenceng, stabil tapi harganya lebih terjangkau. Menurut Pak Tut tuh lebih enakan yang mana sih? Kalau kita sih milihnya kencang, stabil dan harganya tidak terlalu mahal kalau bisa ya. Oh bisa. Karena kita di sini budgetnya kalau dalam masa pandemi, apalagi PC harganya sedang Ya naik. lumayan naiknya juga ya Lumayan untuk naik. komponen-komponen. Apalagi VGA juga lagi naiknya drastis. Jadi kita butuhnya PC kencang, stabil dan harganya terjangkau. Kalau bisa, Ya, kalau bisa kebetulan di terjangkau. sini saya percayakan dengan harga seperti itu pada PC Gamer Bali. PC Gamer Bali. Ya. Kebetulan saya ngerakitnya di sana. Ya, udah lama kenal juga sih sebenarnya. Kita udah namanya mungkin 10
tahun kayaknya. Lama banget kenal. Lama banget. Jadi kita percayakan ya ini dah hasilnya PC Gamer Bali. Ada sedikit juga pengujian untuk ya kalau kayak kita kan main game lah ya, untuk live streaming mah beliau lah yang jagonya lah Ya. gitu. Yang pasti ini kita udah sesuaikan buat live streaming ya. Jadi kita VGA-nya juga tidak terlalu Ya, mahal. nggak gaming banget Nggak ya, gaming-gaming tinggi-tinggi banget. Tapi banget. kalau buat main gaming ya kita bisa masih di high juga masih sanggup. Masih sanggup Tapi kalau banget. di ultra kayaknya game-game sekarang belum sanggup karena belum ya tinggi lah speknya. Tapi kalau buat streaming rata kanan, jadi dijamin puas. Karena ini kan termasuk VGA generasi agak lama 2 tahun sebelumnya. Jadi ini masih GTX 1080. Iya. Kemarin udah keluar RTX 2000 series dan sekarang ada di RTX 3000. Dan konon katanya mau keluar juga RTX 3070 Ti sama 3080 Ti itu. Mungkin kita bakal tunggu aja dan semoga itu masih lock mining maybe biar nggak terlalu dikejar sama mining dan Iya. bisa didapetin dengan harga yang lebih masuk akal mungkin. Ya, terus harganya saya lihat tidak masuk akal saat ini. Jadi kita masih menunggu biar bisa dijangkau. Saya bingung juga kalau kayak ngomong ini, masalah harganya tuh bukan cuma di pasaran aja, bahkan di distributor dan di atas-atas tuh emang kita tuh harus bundle segala macam, jadi emang agak sedikit susah juga, sama-sama susah lah nyari. Ya, End user susah, kita juga susah gitu. Kemarin juga saya coba cek-cek itu harganya yang untuk RTX itu masih tinggi ya kalau di kelas yang medium ya. Ya. Mungkin medium itu super ya. Jadi itu kita mesti cek masih mahal. Apalagi yang seri yang agak tinggian lagi. Waduh, harganya bisa menyamai 1 unit kamera ya terkini ya di jalan. Bisa dapat kamera yang bagus-bagus ya. Bagus ya. Jadi lebih baik kita invest ke kamera ya. Jadi kalau kita kan bidangnya kamera masalahnya. Ya. Jadi itu buat alat kerja. Jadi kita benernya invest ke kamera yang dulu. Yang kedua baru kita ke PC. Jadi PC itu memang kita butuhkan dalam fotografi itu kebutuhan kedua. Berapa persen sih kok dibandingkan sama kamera istilahnya, kalau kita punya budget pas-pasan nih 20 juta nih istilahnya, hitungannya gimana sih untuk PC sama upgrade lensa atau kamera gitu istilahnya, Kalau kita lihat di sini itu hampir 50-50. dibagi dua gitu aja ya Ya, jadinya. kita butuh kamera, kita butuh juga PC. Karena di sana hidup kita di sana bagus foto atau tidaknya kita butuh olahan. Olahan editingnya juga mau nggak mau ya. Nah, kita skillnya harus 50-50 juga. Tapi sebenarnya PC yang nggak begitu kencang, yang bisa untuk edit pun nggak masalah. Tapi kita harus lebih sabar dan Ya. take more time lah untuk nyelesain editannya itu. Tergantung kita gunakan skill juga ya, di Ya. sini. Kalau skillnya kita udah biasa menggunakan PC biasa, programnya kita udah menguasai yang kita gunakan yang cocok buat kita, itu tidak masalah. Tapi kalau kita punya budget lebih, ya bisa menggunakan PC yang lebih bagus, jadi kerjaan kita juga lebih Lebih cepat. cepat ya. Intinya mah skill yang utama tetap ya. Betul. Walaupun PC-nya kencang, skill yang nggak ada, nggak bisa ngedit, ya buat apa PC-nya kencang gitu. Hidup itu memang skill. Skill tetap diutamain mau apa. Skill ya tetap utama. Skill baru alat. Nah, setelah ada itu baru kita ada modal. Jadi modalnya setelah kita terserah lah mau diapakan untuk menunjang dari pekerjaan kita. Betul banget. Begitu menurut saya. Nah, Ya. gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Tut. Ya. Mungkin penting juga buat teman-teman yang baru nonton ini mau masuk dunia fotografi juga. Pertanyaan tuh agak simpel, masih Ya. berhubungan tentang hardware. Kalau baru pertama kali nih mau masuk ke dunia fotografi atau Ya. dunia foto dan editing video gitu atau dunia videografi, yang diprioritasin utama tuh apa sih? PC kah, kamera kah atau apa gitu loh? Kalau saya sih melihat dari segi ini keduanya itu sebagai faktor pendukung saja ya. Tapi di sini kalau kita lihat di dunia fotografi itu tentu yang kita utamakan itu skill ya. Skill. Ya. Karena skill itu menunjang dari apa yang kita kerjakan di sini. Kalau kita memiliki skill, otomatis dalam dunia fotografi kita akan menguasai. Lebih mudah lah istilahnya. Apapun kita gunakan di sini mungkin saya sarankan bisa kalau kita budgetnya kurang, handphone pun kita gunakan bisa. Yang penting tahu cara Ya, tekniknya gitu kan. tekniknya. Tapi kalau di dunia sekarang memang kita butuhkan kamera jadinya karena itu menunjang pekerjaan. Jadi kalau kita bawa HP kan tidak cukup. Ya, tidak profesional lah bahasanya dilihat Ya. sama ini. Jadi
seperti pertanyaan tadi ya, memang kita butuhkan di sini yang pertama untuk menunjang pekerjaan adalah kamera. Nah, itu yang pasti. Kamera, yang kedua baru Komputer gitu ya, atau PC. Entah PC yang kita gunakan, pokoknya kita nyaman. Ya, yang penting bisa lah untuk Ya, melakukan itu editing yang yang mau. menunjang itu skill. Tapi tetap kita harus punya skill dulu. Skill. Ya, itu aja sih. Ya mungkin kalau awal-awal kayak baru mau nyoba dunia fotografi, pakai kamera HP aja dulu nggak masalah ya. Yang penting kita tahu cara pengambilan gambar, Bilang gambar dan editing juga. editingnya itu biar lebih oke gitu ya. Ya begitu aja kayaknya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa kita bincang-bincang bareng sama Pak Tutnya, dan semoga yang kita omongin ini bisa menambahkan informasi buat kalian teman-teman yang nontonin video ini, dan nggak lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel kita bisa di subscribe, dan mungkin kedepannya kita bakal lebih sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sering kita temuin di basecamp kita, karena kita lumayan banyak ketemu orang dan memberikan informasi-informasi lah untuk kalian semua. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari bincang-bincang bareng Pak Tut Bagus ini, kita bisa bilang kalau sebenarnya PC itu penting di dunia fotografi, tapi bukan yang utama. PC atau kamera itu hanyalah sebuah alat pendukung buat kita yang ada di dunia fotografi ini. Yang pertama ada di dunia ini adalah skill. Kita harus memiliki skill yang kompeten dulu sebelum kita memiliki hardware yang tinggi-tinggi kayak ini, biar kita tahu nih kenapa sih kita harus beli ini, kenapa kita harus spend budget sebanyak ini untuk ini, biar kita tahu juga cara guna yang baik dan benar. Jadi intinya dari segala inti mah, yang penting kita punya skill ya Pak ya untuk yang ini. So jadi itu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih juga buat Pak Tut udah mau diwawancara. Oke? Ya, sip. Bye.